Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil UTS tanggap bencana kami, yaitu mereview gempa daerah Cianjur, Jawa Barat. Untuk anggota kami ada Avisyena, NPM 103, Doni Trikarna, NPM 71, Safa Zikra, NPM 119, dan Damianus Bagas, NPM 38. Untuk yang pertama, latar belakang. Jadi Indonesia menempati zona tektonik yang sangat aktif karena tiga lempeng besar dunia dan 9 lempeng kecil lainnya saling bertemu di wilayah Indonesia dan membentuk jalur-jalur pertemuan lempeng yang kompleks. Keberadaan interaksi antar lempeng-lempeng ini menempatkan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang sangat rawan terhadap gempa bumi. Seluruh provinsi di Indonesia tercatat 515 kejadian gempa bumi, di mana jumlah kejadian gempa bumi yang paling tinggi yaitu pada tahun 2009 sebanyak 54 kejadian. Nah, jadi berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dipandang memerlukan pemetaan dan analisis risiko bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Karena Kabupaten Cianjur merupakan kabupaten yang cukup rawan bencana. Untuk kondisi geografi wilayah Cianjur, terdapat beberapa pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa dataran rendah yang sempit. Kemudian ada lahan-lahan pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Dari luas wilayah Kabupaten Cianjur yang luasnya 350.000 hektar, pemanfaatannya meliputi berupa hutan produktif, konservasi, tanah pertanian lahan basah, lahan pertanian kering, kemudian ada perkebunan, tanah pengembalaan atau perkarangan, kemudian ada tambak dan pemukiman pekarangan. Bisa di next. Selanjutnya ada analisis potensi bahaya gempa bumi. Penyusunan peta potensi bahaya gempa bumi dibuat berdasarkan analisis distribusi AVS30 atau yang biasa disebut dengan Average Shear Wave Velocity in the Upper 30 meter. Nilai AVS30 diperoleh dari proses yang diawali dengan klasifikasi topografi dengan menghitung tiga karakteristik topografi, yaitu slope, tekstur, dan convexity. Menggunakan data DEM, slope menentukan kemiringan lereng sehingga dapat diketahui wilayah dataran landai dan pegunungan yang curam. Tekstur menentukan kekerasan permukaan suatu wilayah yang didekati dengan rasio antara jurang dan puncak. Hasil analisis bahaya gempa bumi diperoleh dengan potensi bahaya gempa bumi kelas tinggi dengan luas 164,98 hektar, bahaya gempa bumi kelas sedang dengan luas 143.186,89 hektar dan bahaya gempa bumi dengan kelas rendah dengan luas 218.083,11 hektar. Tabel di bawah ialah tabel luas potensi bahaya gempa bumi Kabupaten Cianjur. Bisa di next. Untuk selanjutnya ialah analisa kerentanan. Analisa kerentanan adalah karakteristik dari seseorang atau sekelompok dan situasi mereka yang mempengaruhi kapasitas mereka untuk mengantisipasi, mengawasi, melawan dan pulih dari dampak bahaya alam. Penelitian kerentanan digambarkan sebagai sesuatu yang berguna untuk menentukan potensi kerusakan dan hilangnya nyawa dari peristiwa ekstrim. Analisis kerentanan di Kabupaten Cianjur menggunakan parameter komponen sosial, komponen fisik, dan komponen ekonomi di Kabupaten Cianjur. Persamaan yang digunakan dalam menghitung kerentanan ialah V sama dengan kerentanan 0,3 dikalikan dengan kelas fisik ditambah 0,1 dikalikan dengan kelas umur rentan
ditambah 0,1 dikalikan dengan kelas rasio jenis kelamin ditambah dengan 0,3 dikali kelas kepadatan penduduk ditambah 0,2 dikalikan dengan kelas ekonomi. Selanjutnya, next. Hasil tumpang tindih tiap faktor komponen kerentanan, yaitu komponen sosial, ekonomi, dan fisik adalah kerentanan total sebagaimana disebutkan pada tabel 6. Tabel 6 ialah luas daerah. Berdasarkan pada gambar 6 atau tabel 6, kesebaran kerentanan gempa bumi di Kabupaten Cianjur menunjukkan daerah-daerah yang berpotensi memiliki kerentanan kelas tinggi berada di kajian risiko bencana gempa bumi. Dengan kecenderungan aktivitas manusia yang tinggi akan lebih berpotensi memiliki tingkat kerentanan yang tinggi sebagaimana yang disampaikan Cardona 2012. Kerentanan mengacu pada kecenderungan manusia, masa pencaharian dan hak miliknya yang mengalami dampak buruk ketika dipengaruhi oleh bahaya. Kemudian ada exposure. Hasil tumpang tindih setiap faktor komponen kerentanan berupa komponen sosial, ekonomi, dan fisik adalah kerentanan total sebagaimana disajikan pada gambar 6. Berdasarkan hasil analisis kerentanan, diperoleh luasan potensi kelas kerentanan tinggi dengan luas 10.827,7 hektar, kelas kerentanan sedang dengan luas 19.966,98 hektar, dan kelas kerentanan rendah dengan luas 330.640,93 hektar, seperti yang disajikan pada tabel 6 berikut ini. Kemudian ada risiko bencana gempa bumi. Pengkajian risiko bencana disusun berdasarkan 3 komponen risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan exposure. Komponen tersebut akan dikaji berdasarkan indeks pendukung masing-masing komponen. Komponen bahaya dikaji berdasarkan komponen penyusun bahaya gempa bumi, kerentanan dikaji berdasarkan komponen sosial, ekonomi, dan fisik, tentang komponen exposure dikaji berdasarkan jarak dari pusat pemerintahan dan distribusi pemukiman. Sama yang digunakan dalam menghitung risiko gempa bumi adalah R atau resiko sama dengan 0,35 dikali H atau hazard ditambah 0,5 dikali V atau vulnerability atau kerentanan ditambah 0,3 dikali exposure. Kemudian ini adalah hasil overlay peta kerentanan, peta exposure, dan peta bahaya. Maka diperoleh peta risiko bencana gempa bumi Kabupaten Cianjur yang penyebarannya dapat dilihat pada gambar 13 berdasarkan hasil analisis risiko diperoleh luasan potensi kelas risiko tinggi dengan luas 10.432,13 hektar, kelas risiko sedang dengan luas 20.780,48 hektar, dan kelas risiko rendah dengan luas 330.232,37 hektar. Tabel berikut memperlihatkan bahwa 17 dari total 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur memiliki wilayah yang beresiko gempa bumi tinggi dengan total luas 10.422,13 hektar. Dari segi distribusi, daerah yang beresiko tinggi cenderung berlokasi dekat dari pusat pemerintahan, yaitu Kecamatan Cianjur, dan daerah-daerah aktivitas manusia. Meskipun Kecamatan Cianjur sebagai ibu kota kabupaten memiliki tingkat bahaya yang rendah dan sedang, akan tetapi karena kondisi wilayah yang cenderung padat menjadi penyebab tingkat resiko pada wilayah tersebut menjadi tinggi. Kesimpulannya, berdasarkan dari hasil penelitian, faktor intensitas guna batuan dasar merupakan faktor paling berpengaruh terhadap potensi tingkat bahaya gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Hasil analisis bahaya penunjukan wilayah dengan potensi kelas bahaya tinggi sebesar 164,98 hektar, bahaya gempa bumi kelas sedang dengan luas 1.430
1034.186,89 hektar. Dan bahaya gempa bumi dengan kelas rendah dengan luas 218.083,11 hektar. Tingkat kerentanan di Kabupaten Cianjur beragam, dari kelas rendah hingga kelas tinggi. Berdasarkan hasil analisis, kerentanan luasan kelas tinggi dengan luas 10.827,7 hektar, kelas sedang dengan luas 19.966,98 hektar, dan kelas rendah dengan luas 330.640,93 hektar. Wilayah dengan aktivitas penduduk yang tinggi menjadi faktor yang paling berpengaruh pada tingkat kerentanan di Kabupaten Cianjur. Tingkat exposure di Kabupaten Cianjur sangat dipengaruhi oleh faktor kedekatan dari pusat aktivitas pemerintah. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.